Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bil qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah. Para jamaah, Bapak Ibu di Masjid Sabillah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah atas izin Allah kula panjenengan sedaya saged nglampahi siam Ramadan menginjak pada dinten yang ke-10, hari yang ke-10, sepertiga dari 1 bulan Ramadan yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan 2/3 nanti sisanya kita mampu mengamalkan dan diberi sehat walafiat, umur panjang, manfaat, barokah. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi menginjak pada hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, menerangkan, meriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, ora sempurna imani tiang salah setunggal tiang di antara panjenengan sedaya, tidak sempurna iman seorang hatta yuhibbu li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya orang beriman itu berarti orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman enggak ada rasa wedi. Rasa wedi ngoten mawon. Apanya yang takut? Ya, seluruh jawareh. Jawareh itu anggota badan. Mulai mata, tangan, mulut. Itu mempunyai rasa takut, ada rasa hatinya iman kepada Allah. Di situ ada unsur rasa takut, khauf ilallah. Maka itu orang yang beriman. Lah, iman itu tidak disebut orang yang beriman di antara kita apabila kita hanya mampu mencintai diri sendiri tapi tidak mau mencintai saudara kita sesama umat Islam. Ya, saudara sama umat Islam di sini mengandung li akhihi. Jadi sesama mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu menganggap orang lain itu susah, orang itu dalam keadaan susah, kalau kita cinta ya berarti kita harus sama seperti itu merasakan susahnya. Berarti kita tandanya
merasakan saja sudah termasuk mencintai saudara sendiri. Nah, namanya saudara itu macam-macam. Ada rasa ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah, sesama umat Islam. Bisa jadi kita lebih cinta kepada umat yang bukan Islam, rasa cintanya seperti kita mencintai saudara kita yang sesama muslimnya. Nah, itu asumsi kalau ukhuwah basyariah, ukhuwah sesama manusia. Kalau itu tidak ada unsur ukhuwah basyariah, akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai umat Islam bener-bener no dewe, kelompok yang lain tidak benar. Itu tidak benar. Jadi tandanya kita tidak cinta. Yang namanya cinta, kalau ada orang susah di kampung kita, tetangga kita, ya kita tolong. Masa ditanya dulu, kamu Islam? Wis pinggato, kan tidak mungkin. Ya kalau orang Islam ya kita, orang itu susah ya kita bantu. Lah ini tanda cinta kepada sesama saudara. Saudara sesama se-Islam dan saudara sesama manusia. Karena manusia pun juga Allah itu ngasih rahmat. Masa Allah ngasih rahmat kasih sayang, kita tidak sayang kepada sesama manusia? Karena rahmatnya Allah itu ada dua para bapak. Ada yang berupa Rahman, ada berupa Rahim. Kalau kasih sayangnya Allah, rahmatnya itu berupa Rahman, tidak pandang orang itu apakah orang ini beriman apa tidak beriman, apakah orang ini punya akidah ahli sunnah atau tidak ahli sunnah. Dia tetap makhluknya Allah dan berhak memperoleh rahmatnya Allah berupa Rahman. Rahman ini semua umat itu dapat ya. Makanya kita tidak boleh iri. Ada orang tidak pernah sholat, kok iso ya jadi kaya ya, kita kerja keras kok tetap miskin saja. Lah itu tidak boleh. Karena mereka juga berhak mendapat rahman. Kita pun sholat itu bukan tujuannya untuk mencari materi kaya atau miskin. Allah ngasih jatah kasih sayang berupa rahman itu sesuai dengan hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh ngiri. Walaupun sama umat Islam, itu pun tidak boleh saling hasut, saling iri, harus saling sayang. Kalau ada temannya mendapat kebahagiaan ya tambah seneng dong. Mengapa kita tambah iri? Nah, orang yang iri itu berarti tanda-tandanya tidak sayang kepada saudaranya, tidak ada rasa empati kepada sesama Islamnya saja kayak begitu. Apalagi yang bukan Islam, membunuh paling. Berarti tidak ada rasa kasih sayang. Munculkanlah rasa kasih sayang kepada sesama. Insya Allah ya, kita sekelompok umat Islam ya, harus sayang pada kelompok yang bukan Islam. Mereka butuh bantuan, kita butuh. Masa kita mau bantu saman wong Islam apa bukan? Masa gitu ya tidak. Masa Allah ngasih rezeki, kamu tidak pernah menyembahku, kata kasih rezeki, masa begitu? Ya tidak bisa. Kalau kita kaitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Lah Rahman itu semua orang yang iman tidak iman, PKI tidak PKI, sesat tidak sesat, semuanya dapat rezeki. Semuanya menikmati datangnya air hujan. Semuanya menikmati matahari terbitnya di sebelah timur, terbenam sebelah barat. Menikmati rasanya panasnya matahari. Sekarang masuk musim kemarau, semuanya menikmati. Itulah bentuk rahmannya Allah. Kalau ditarik secara umum, bentuk rahmatnya Allah. Ini bentuk kasih sayang, cerminan. Kalau Rahim, itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Contoh, jenengan di bulan Ramadan akan terasa nikmat, hati tenang dan tentram apabila iktikaf di dalam masjid. Lah, hati tentram, tenang, iktikaf dalam masjid ini termasuk
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenikmatan berupa hidayah. Lah kenikmatan berupa hidayah ini namanya Rahim, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang dikasih Rahman saja. Lek Rahim pasti dapat Rahmannya Allah. Tapi kalau Rahman belum tentu dapat Rahim. Walaupun dia umat Islam. Dia ngaku umat Islam. Apakah bisa berpuasa Ramadan? Belum tentu. Karena yang dipanggil yang berpuasa kan hanya untuk orang yang beriman. Yang umat Islam belum tentu ngaku Islam tapi dia berpuasa Ramadan. Apalagi sekarang zamannya manusia bertopeng. Manusia bertopeng itu maskeran, ya. Manusia bertopeng. Siapa tahu dalam topengnya itu sebagai kedok untuk tidak berpuasa, ngemut permen, gitu. Lha gitu. Kayak kedok untuk tidak berpuasa. Nah, ini zaman fitnah para bapak ibu. Harus hati-hati. Iki digawe alasan makan. Wah ini penting ini menjaga makan itu. Tidak puasa. Islam itu. Karena mereka tidak punya iman. Kalau mereka punya iman, sembunyi atau tidak sembunyi, sendirian atau tidak sendirian, takut sama Allah. Itu tandanya orang iman. Nah, berarti Allah itu memberikan Rahim, hidayah. Lanjenengan ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah, angsal rahmati Allah berupa nopo? Rahim, kali Rahman. Ngrasakno sego pecel iku pedes. Nggih. Ada sampai level 3. Lah lek pun jenengan mboten ngraosaken lek sambel iku pedes, jari sambel rasane gula. Wah iki alamatnya. Berarti nikmate Gusti Allah Rahman Rahime dijabut. Na'udzubillah min dzalik, mugi-mugi sehat sedanten wal afiyah. Nah itu syaratnya. Lah syarat kasih sayangnya kepada sama muslim itu ya harus lek nang awake sayang, aduh kok aku loro. Lah tak ubahnya seperti jenengan ngeman-ngeman awake dhewe lek kate lek ngene loro, memandang orang lain juga demikian. Lah lek jenengan meremehkan orang lain, wis bapak-bapak wis bapak cek loro. Lah itu ndak boleh. Berarti jenengan tidak ada rasa kasih sayang. Tidak ada rasa ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam. Ya. Tidak hitung-hitungan, namanya cinta tidak hitung-hitungan. Lah Allah tidak pernah menghitung-hitung. Kamu tak kasih hujan, tak kasih rezeki, kan kudu nyembah sama saya. Tidak. Semua umat manusia tidak menyembah Allah, Allah tidak mengurangi kegagahan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah Subhanahu wa taala yang wujud itu tetap perkasa. Kula jenengan sak jagat menungso niku iman kabeh, bukan menambah kehebatannya Allah. Tidak. Malah jenengan sing hebat. Kula jenengan sedaya niki sing hebat. Lek istiqomah tidak dumateng Gusti Allah, sayang kepada Allah. Niki makna pengertian tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Lah Rahman kali Rahim niku diwujudaken dalam bentuk napa? Syukur akhirnya. Bentuk rasa syukur. Syukur napa? Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun niku ya napa cara perilaku? Siji, lesane ngomong alhamdulillah. Loro, perbuatane bagaimana? Nglampahi napa sing perintah Gusti Allah, ngedawi apa sing dilarang Gusti Allah. Nah, itu bentuk wujud syukur. Lah lek pun diparingi kenikmatan, kok perbuatane sik maksiat tok ae, berarti tiyang iki mboten bersyukur. Mengkhianati Allah, mengkhianati rasa kasih sayang Allah. Lah lek Allah aja dikhianati, bagaimana bisa sayang kepada sesama manusia? Logikanya kan ngoten. Akhirnya ngeremehaken, sembarang ngremehno, ibadah ngremehno, sholat 5 waktu tepat waktu ngremehno. Karena awalnya sudah tidak begitu sayang kepada Allah. Lek butuh tok sayang kepada Allah, lek gak butuh tidak sayang. Nah, itu cara bahasa singkatnya yang tidak terlalu berdele-dele, yang cukup sederhana untuk diamalkan.
Jadi bentuk persaudaraan itu tidak usah terlalu teori yang banyak-banyak. Jenengan nggak ada empati saja sudah termasuk kasih sayang. Rasa peduli saja. Jenengan tidak kaya, tapi karena empati sayang, ada uang hanya 10.000, dikasih 5.000, saken gawe apa gawe jajan beli es atau apa. Bagus itu lebih mulia daripada yang tidak punya empati sama sekali. Nanti sederhana, bukan menjadi orang yang kasih sayang terhadap sama nunggu ilmu nih sak gudang, tidak. Nunggu rasa hatinya orang itu mati ndak hatinya itu. Lek hatinya mati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim. Jadi lek atine mati, nggih fi qulubihim marad. Artinya ada penyakitnya. Penyakit napa? Nggih penyakit ngakuni Islam tapi kenyataannya koyo mboten Islam. Berarti molak-malik. Lek molak-malik berarti munafik. Nah, itu saja rumusnya. Kenapa kok ndak bisa cidek sama Allah? Ya ndak tahu hati kita, yang tahu kan kulon jenengan sama Allah. Kok bisa terjadi begitu? Ya dievaluasi. Nah itu kenapa saya kok selalu benci sama orangnya? Kenapa? Dicari. Nah, sehingga sampai jenengan sayangnya seperti sayangnya terhadap diri kita sendiri. Kalau kita dicubit sakit, ya jangan mencubit orang lain. Kalau kita itu diomongin orang yang bisa menyebabkan kita tersinggung, ya kalau ngomong jangan menyinggung orang. Saya tidak bisa ngomong sing bijak ya, diem. Berarti tidak bisa ngomong yang baik. Paling enak itu orang diem. Diem itu ya apa? Gak ono hukumnya orang diem itu. Dikeplak diem, dipukul diem, disuruh jawab tidak mau jawab. Paling aman ya diem daripada fudulul kalam, daripada ngomong berlebih-lebihan, dibenci orang nanti. Kadang-kadang orang benci macam-macam, bukan karena hartanya, bukan karena pakaiannya, itu yang umum. Tapi kadang-kadang sepele, hanya karena omongan saja orang bisa benci. Nah, sing paling aman wis meneng mawon, mendel mawon. Nggih, gangge tok, monggo. Nggih. Wongku bodoh ya, nggih, bodoh. Nggih, ngoten tok. Tapi dibalik orang yang diam itu diangkat derajatnya sama Allah, pelan tapi pasti. Karena orang yang diam itu ilmunya ilmu rasa, ilmu rasa. Nah, itu kasih sayangnya lebih mendalam biasanya, ngoten. Tapi lek wong kakan ngomong biasanya oleh mek ngomong itu. Hati mboten enten hasile. Pun. Itu hadis yang ke-13. Berikutnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu, mugi-mugi Gusti Allah maringi keridhaan anhu dumateng Ibnu Mas'ud. Qala, beliau mengendikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damun ri'im muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdathi thalathin at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan, la yahillu damun ri'im muslim, tidak halal, la yahillu, ora halal damun ri'im muslimin, darahnya seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya. Darahnya tidak halal ya, orang yang melakukan persaksian persahadatan, syahadatain, syahadatul tauhid, syahadatul rasul, tidak halal darahnya kecuali disebabkan bitsalat, at-thayyib zani,
disebabkan oleh salah satu dari 3 hal, yaitu ats-tsayyib az-zani. Tsayyib itu orang yang sudah menikah, apakah janda, apakah duda, itu berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, pembunuh. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihil mufariqi lil jamaah, naudzubillah min dzalik. Orang yang meninggalkan agama Islam serta memisahkan diri dari jamaah, kelompok-kelompok Islam. Berarti tiang itu termasuk dari Islam, keluar dari Islam, berarti termasuk orang yang napa niku? Murtad. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kula jenengan iki dadosaken tiyang sing istiqomah sampai sedone dalam keadaan Islam. Nah niku tidak halal. Dados saksi mawon mboten halal. Karena dengan 3 hal iku wau. Nah, tiang poso nggih ngoten. Allah niku akan ngampuni semuanya, ampunannya orang berpuasa, bentuk apapun orang itu. Kecuali 4 hal. Napa? Pemabuk. Wahai para pemabuk, masa ngaku Islam, salate njentite kaya napa, tapi sik mboten saged ngilangi the drunken master, pendekar mabuk, pemabuk. Drunken nak mabuk lek cara munring English Timur ngocak drunken. Munring berek drunken. Nah, drunken mabuk. Drunken berarti mabuk. Berarti kalau tidak bisa meninggal mabuk, tidak bisa memberikan password, kata kunci untuk masuk ke keberkahan dalam bulan Ramadan. Tidak bisa. Yang kedua, napa? Tiang sing durhaka kepada kedua orang tua. Selama orang itu sik wani na wong tua, enggak ada dosa na wong tua kali, gak berhak oleh ganjarane poso Ramadan. Tuas luwe, tuas capek, gak oleh apa-apa. Ya nol. Nah, niku nggih, mugi-mugi keterangan kedhik niku wau dari akhir hadis darah yang tidak halal bagi seorang muslim, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.